Salam mutu. Hari ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan mengenai persiapan kita dalam menghadapi tes calon asesor BAN SM. Hari ini masih melanjutkan mengenai naskah akademik untuk IASP tahun 2020. Pada kesempatan hari ini, materi yang dapat saya bagikan yaitu mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait akreditasi. Akreditasi satuan pendidikan mempunyai beberapa dasar, semuanya mengadopsi pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ada 3 pasal yang kemudian menjadi dasar. Sebenarnya ada beberapa pasal ketika kita menengok naskah akademik IASP tahun 2003, namun saya menyampaikan 3 pasal ini yang menjadi dasar untuk akreditasi satuan pendidikan. Yang pertama yaitu pasal 60 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Kemudian pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Untuk diperoleh pendidikan yang bermutu tersebut, maka diperlukan akreditasi yang menunjukkan bahwa sekolah sudah merupakan bagian dari sistem yang bermutu. Kemudian yang ketiga yaitu pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Orang tua sebagai bagian dari masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Oleh karena itu, akreditasi merupakan hal yang harus dilakukan untuk kepentingan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Kemudian pelaksanaan akreditasi sekolah atau madrasah. Yang pertama adalah penilaian compliance atau melalui dapodik dan sumber lain. Hal-hal yang akan dinilai melalui kompliansi berkaitan dengan mutu lulusan, proses pembelajaran, guru, manajemen sekolah atau madrasah, kurikulum, penilaian sarana dan prasarana, dan pembiayaan. Informasi tentang pendidik sesuai dengan Permendikbud nomor 12, 13, dan 16 tahun 2017 tentang standar pendidik dan tenaga pendidikan diperoleh dari dapodik dan atau sumber lainnya. Hal yang termasuk dalam aspek ini antara lain kualifikasi pendidikan, sertifikasi, dan penghargaan yang diperoleh oleh pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian penilaian performance. Hal-hal yang akan dinilai untuk aspek performance adalah mengenai dengan mutu lulusan, proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa, kemudian guru dan manajemen sekolah atau madrasah melalui kunjungan ke sekolah atau madrasah untuk dapat memastikan atau melihat langsung kondisi yang ada di sekolah atau madrasah. Kemudian, bagaimana sih menganalisis penjaminan mutu pendidikan berdasarkan naskah akademik di IASP 2020? Yaitu satuan pendidikan melakukan penjaminan mutu secara bertahap dalam kurun waktu 1 tahun sekali dengan sistematis dan terencana sebagaimana dimaksud pada pasal 91 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan dengan bantuan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang sekarang sudah mulai bergeser namanya menjadi Balai Guru Penggerak atau Balai Besar Guru Penggerak. Penjaminan mutu pendidikan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian standar nasional pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. LPMP yang merupakan singkatan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan tadi bertugas memberikan supervisi dan bimbingan secara bertahap, sistematis, dan reguler setiap tahun agar satuan pendidikan mencapai standar yang telah ditentukan. Kemudian, kajian teori dan praktik empiris mengenai akreditasi sekolah atau madrasah. Ada banyak sekali berdasarkan teori yang mengenai akreditasi sekolah
Secara lengkap bisa dilihat pada naskah akademik IASP 2020. Saya hanya merangkumnya mengenai elemen-elemen penyelenggaraan pendidikan formal. Yang pertama, kualitas lulusan. Gambaran mengenai kompetensi yang dibutuhkan siswa untuk berpartisipasi dalam kehidupannya pada abad 21. Di atas memberikan indikasi bahwa sekolah atau madrasah perlu melakukan reformasi dalam proses pengelolaan sekolah atau madrasah maupun pembelajaran di kelas. Guru sebagai ujung tombak keberhasilan pembelajaran dalam kelas harus memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kebutuhan siswa dalam proses pembelajaran, baik berupa bahan ajarnya, model pembelajarannya, ataupun media pembelajarannya. Kemudian kepala sekolah atau madrasah sebagai pemimpin pembelajaran perlu memberikan dukungan kepada guru agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Terutama saat ini bagaimana seorang kepala sekolah mempunyai paradigma pembelajaran baru agar dapat mendukung pembelajaran yang merdeka sebagaimana tuntutan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini. Kemudian bagaimana untuk mutu guru? Yang kedua adalah mutu guru, jika yang tadi pertama adalah kelulusan, yang kedua adalah mutu guru. Berbagai penelitian membuktikan bahwa kualitas pengajaran menentukan kualitas pembelajaran yang dicapai siswa. Oleh sebab itu, guru selaku pemimpin pembelajaran harus selalu mendapat kesempatan untuk pengembangan diri. Menurut Jan tahun 2017 menyebutkan bahwa cara yang paling jitu untuk menciptakan pengajaran yang berkualitas adalah tersedianya sistem yang membantu guru dalam melanjutkan pembelajaran profesional dan peningkatan praktik mengajar. Sistem yang secara efektif membantu pengembangan guru termasuk dukungan administrasi untuk pembelajaran profesional, kolaborasi, siklus umpan balik yang merupakan bagian dari tugas guru, di mana dukungan administrasi adalah memudahkan guru dalam persiapan mengajar, kemudian kolaborasi disediakan oleh pihak sekolah, kemudian bagaimana guru harus memberikan refleksi atau umpan balik dari setiap pembelajaran. Kemudian manajemen sekolah. Sekolah atau madrasah adalah sebuah organisasi yang kompleks dan memiliki keunikan tersendiri yang membutuhkan sosok kepala sekolah atau madrasah dengan pemahaman, keterampilan, dan sikap kepemimpinan yang memadai. Berbeda dengan memimpin sebuah lembaga non-pendidikan. Kepala sekolah atau madrasah memimpin lembaga yang menyiapkan kehidupan generasi masa datang Indonesia. Oleh sebab itu, mereka dituntut untuk selalu mengembangkan diri guna menyesuaikan dengan tuntutan kehidupan yang dihadapi siswanya. Mereka perlu mengembangkan kemampuan manajerial maupun non-manajerial sehingga kodrat zaman, kodrat teknologi semuanya harus bisa diikuti oleh seorang kepala sekolah. Kemudian budaya dan iklim sekolah. Budaya dan iklim sekolah atau madrasah adalah konsep yang tidak sederhana karena untuk menciptakannya diperlukan kerjasama semua pihak yang menjadi bagian dari sekolah atau madrasah. Peranan seorang kepala sekolah atau madrasah sangat menentukan budaya sekolah atau madrasah yang tercipta. Selain budaya dan iklim sekolah, proses belajar di setiap kelas selayaknya memberi peluang bagi setiap anak untuk mendapat kesempatan untuk belajar. Hal ini memerlukan guru selain menguasai materi yang diajarkan, juga keterampilan untuk berinteraksi dengan seluruh siswa dengan sikap yang positif. Selanjutnya adalah karakteristik pendidikan berdasarkan jenjangnya. Yang pertama adalah karakteristik pendidikan SD atau madrasah ibtidaiyah. Masa anak usia 6-13 tahun disebut dengan masa elementary school age atau masa usia sekolah dasar. Karena selama masa ini anak adalah gang age atau usia berkelompok. Selain itu, masa anak-anak akhir ini disebut sebagai play age atau usia bermain. Masa ini merupakan masa pertumbuhan yang relatif agak lambat dibandingkan masa sebelumnya. Di samping itu, pertumbuhan juga bersifat relatif seragam dalam berbagai aspek. Keadaan ini memungkinkan anak untuk lebih layak memperoleh keterampilan dan memperbaiki keterampilan berbicara sebagai upaya pribadi dan sosial. Selain itu, adalah karakteristik pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP atau madrasah sanawiyah atau disingkat dengan MTS.
Pendidikan dan pembelajaran di tingkat SMP atau MTS memberikan atau penekanan peletakan dasar dalam menyiapkan generasi agar menjadi manusia yang sanggup menghadapi zaman yang semakin berat. Menurut Saud dan kawan-kawan, program belajar pendidikan SMP atau Madrasah Sanawiyah mengakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi pengembangan peserta didik sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan individu, terutama pada aspek-aspek hidup atau dimensi pribadi. Kemudian pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa. Itu ada pada kecerdasan yang terlatih, dimensi kecerdasan. Bagaimana seorang guru nantinya melatih kecerdasan yang ada pada siswanya. Kemudian penyebaran warisan budaya, itu terletak pada nilai-nilai civic dan moral bangsa, dimensi sosial. Nah, ini bagaimana siswa dikembangkan untuk mengenali warisan budaya yang ada di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan sosial yang vital dan menyumbang kepada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan politik. Ini berkaitan dengan lapangan teknik atau dimensi produktif. Jadi bagaimana seorang peserta didik di jenjang pendidikan SMP atau MTS tersebut, mereka juga dikenalkan kepada lapangan teknik atau dimensi produktif agar mereka nantinya bisa terbayang mau menjadi apa mereka kelak dan bagaimana mereka dapat mempersiapkan kehidupannya di masa yang akan datang. Kemudian karakteristik pendidikan jenjang sekolah menengah atas atau SMA atau madrasah aliyah atau MA. Struktur kurikulum SMA atau MA meliputi pembelajaran yang ditempuh dalam waktu 3 tahun mulai kelas 10 sampai kelas 12. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi mata pelajaran. Itu sesuai dengan kurikulum 2013. Pengorganisasian kelas-kelas pada SMA atau MA dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelas 10 merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas 11 dan 12 merupakan program penjurusan yang terdiri dari 4 program. Program ilmu pengetahuan alam, program ilmu pengetahuan sosial, program bahasa, dan program keagamaan. Khusus untuk MA, karakteristik siswa pendidikan menengah anak pada usia remaja atau SMA berada pada masa transisi atau masa puber. Anak pada masa ini tengah mengalami proses peralihan dari masa anak-anak menuju masa dewasa. Kemudian karakteristik pendidikan sekolah menengah kejuruan atau madrasah aliyah kejuruan. Merujuk kepada naskah kurikulum SMK edisi 2006, kurikulum SMK dirancang menggunakan pendekatan yang pertama akademik, yang kedua kecakapan hidup, life skill, kemudian yang ketiga pendekatan kurikulum berbasis kompetensi atau kompetensi based kurikulum, kemudian yang keempat pendekatan kurikulum berbasis luas dan mendasar, broad based kurikulum, dan yang kelima pendekatan kurikulum berbasis produksi atau production based kurikulum. Harapannya adalah yang pertama lulusan SMK mampu bekerja secara mandiri atau wira swasta maupun mengisi lowongan pekerjaan yang ada. Kemudian keahlian lulusan SMK sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Lulusan SMK mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai keputusan Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan tahun 2008. Kemudian karakteristik pendidikan sekolah luar biasa atau disingkat dengan SLB. SLB adalah pendidikan luar biasa yang merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional yang secara khusus maupun integrasi diselenggarakan bagi peserta didik yang mengalami kelainan fisik, mental, perilaku, dan sosial. Pendidikan luar biasa secara umum bertujuan membantu peserta didik yang menyandang kelainan fisik, mental, perilaku, dan sosial tersebut agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagaimana pribadi maupun anggota masyarakat dalam mengadakan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan dalam dunia kerja ataupun mengikuti pendidikan lanjutan. Kemudian karakteristik pendidikan SPK. Menurut Anjaya tahun 2013, Satuan Pendidikan Kerjasama atau yang disingkat dengan SPK tersebut pada dasarnya merupakan sekolah yang memenuhi syarat sebagai sekolah internasional ditambah dengan muatan Indonesia. Muatan Indonesia yang dimaksud adalah kewajiban memuat mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, dan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam aspek pengelolaan sekolah,
SPK atau Satuan Pendidikan Kerjasama tersebut harus mengikuti akreditasi Badan Akreditasi Nasional